Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai bab 13 yaitu controlling access to file. Nah, di sini untuk materinya yang pertama yaitu basic Linux permission yaitu di sini kita langsung saja buka Linux saya. Lalu kita ketikkan ls -l. Nah, di sini terlihat beberapa sebuah abjad teman-teman dan user di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ketika file yaitu min.rw dan ketika desktop ini diawali dengan abjad di teman-teman. Nah, setelah abjad di ini teman-teman perhatikan ada abjad yaitu rwx ya teman-teman. Nah, rwx ini maksudnya apa? Nah, R ini berarti read teman-teman, read atau membaca, dan W-nya write, lalu X-nya yaitu execute. Nah, maksudnya read, write, dan execute itu apa teman-teman? Nah, di sini kita akan jelaskan pada gambar saja teman-teman. Nah, ketika kita mendapatkan izin permission read teman-teman dalam file, kita bisa membuka file tersebut teman-teman. Nah, ketika mendapatkan permission di directory, kita bisa melihat isi dari directory tersebut teman-teman. Nah, ketika write teman-teman yaitu membaca, kita bisa ketika kita mendapatkan permission di file, kita bisa memodifikasi file tersebut teman-teman. Nah, ketika di directory, kita bisa membuat atau mendelete, menghapus directory tersebut teman-teman. Nah, ketika kita mendapatkan permission execute, nah di dalam file, ketika kita mendapatkan permission execute di file teman-teman, kita bisa running file tersebut teman-teman. Nah, ketika di directory, kita bisa mengisi di directory tersebut teman-teman, atau kita bisa masuk ke dalam directory tersebut teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang basic Linux permission. Nah, di sini kita akan mempelajari permission untuk user, group, dan other. Nah, di sini kita langsung saja buka Linux saya. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita ketikkan ls -l, kita enter. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ada sebuah username yaitu Yohan Adrian 123. Nah, di sini itu sebentar, kita ulangi. Nah, kita untuk contoh kita mengambil dari desktop ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini desktop ini merupakan milik dari user Yohan Adrian 123. Nah, perhatikan di sebelah kanan user ada sebuah nama lagi yaitu Yohan Adrian 123. Itu apa? Itu adalah grup teman-teman. Nah, jadi directory desktop ini yaitu milik grup Yohan Adrian 123 teman-teman. Nah, lalu teman-teman perhatikan di sini ada rwx, lalu ada rminx, lalu ada juga rminx lagi teman-teman. Nah, ini itu permission milik siapa saja. Nah, di sini kita contohkan desktop lagi teman-teman. Nah, di rwx ini atau read, write, dan execute ini merupakan milik dari user teman-teman. Nah, selanjutnya di sampingnya ada rminx teman-teman. Nah, rminx ini merupakan permission yang dimiliki oleh grup teman-teman. Nah, jadi izin yang dimiliki oleh grup ini merupakan read dan execute saja teman-teman. Nah, lalu di sampingnya lagi ada rminx lagi teman-teman. Nah, rminx ini merupakan permission other teman-teman. Nah, other itu apa? Other ini merupakan sebenarnya gampangnya seperti ini. Other ini merupakan
sebagian besar, yaitu bukan meliputi user ataupun grup. Baik, di sini masuk materi yang ketiga, yaitu change ownership, yaitu mengganti hak pemilik hak kepemilikan sebuah file, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat file baru terlebih dahulu dengan nama new.txt saja, teman-teman. Lalu di sini kita ls min. Nah, di sini kita akan mengubah file new.txt ini, mengubah kepemilikan usernya dari user Yohan Adrian ke user lain, teman-teman. Nah, di sini kita perlu membuat user baru terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, teman-teman. Lalu ketikkan sudo add user. Nama usernya yaitu kita pilih new saja, teman-teman. Kita enter. Kita buat passwordnya, teman-teman. Kita enter. Kita masukkan password ulang, teman-teman. Kita enter lagi. Kita di sini skip saja. Kita pilih Y di sini. Nah, di sini sudah. Nah, untuk mengubah kepemilikan file tadi, caranya yaitu kita ketikkan own untuk mengubah atau change ownership. Nah, di sini kita pilih user new dan group new, teman-teman. Lalu pilih nama filenya. Di sini tadi kita membuat file new.txt. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita ls min-l. Nah, di sini file new.txt sudah berada di user dan group new, teman-teman. Baik, di sini kita masuk materi yang keempat, yaitu change permission, teman-teman, atau mengganti permisi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan ls, teman-teman. Di sini saya mempunyai beberapa file. Nah, di sini saya akan membuat file baru saja, teman-teman, dengan perintah touch. Lalu saya akan memberikan nama a.txt, teman-teman. Lalu kita enter. Kita ls min-l. Di sini kita akan mengganti hak permisi dari file a.txt ini. Yang grup dari min-r ini saya akan tambahkan min-rw, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan chmod, lalu g+w. Lalu di sini kita ketikkan nama filenya, teman-teman. Kita enter. Di sini ls min-l lagi, teman-teman. Nah, di sini maka dari file a.txt ini sudah min-rw, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengganti. Contohnya di sini kita mempunyai file yohan.txt, di sini berada di user YAN, teman-teman. Nah, di user YAN ini saya akan menggabungkan ke dalam grup Yohan Adrian 123, teman-teman. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan ketikkan perintah su, lalu masukkan password. Nah, di sini kita cd2 terlebih dahulu, kita ls. Nah, di sini berada ada 4 user, teman-teman. Saya menggunakan, nanti kita pindahkan yang YHN ini ke dalam grup Yohan Adrian 123 dengan perintah sudo, lalu usermod, lalu min ag. Sebentar, teman-teman, salah, ag. Di sini kita ketikkan grupnya, teman-teman, Yohan Adrian 3 spasi usernya, teman-teman. Kita pilih YAN lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, ketika kita masuk ke dalam Yohan Adrian YAN, teman-teman, kita coba jalankan file nano, lalu YHN.txt apakah berhasil. Nah, di sini direktori
not readable teman-teman, karena belum karena hak permisinya sudah diganti ke dalam grup Yohan Adrian teman-teman. Di sini kita exit saja teman-teman, Ctrl X. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user Yohan Adrian teman-teman. Kita ketikkan dulu, kita enter, lalu masukkan password. Nah, di sini ketika kita ls min l, oh sebentar teman-teman. Nah, di sini kita cd terlebih dahulu saja, kita ls min l. Nah, di sini sudah terlihat yohan.txt. Kita coba nano ihn.txt, apakah bisa? Di sini, oh ya, di sini belum bisa teman-teman, karena sudah karena belum ditambahkan perintah. Di sini grupnya tidak ditambahkan permission write teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja kita akan coba menghilangkan perintah write teman-teman di file art.txt teman-teman. Caranya yaitu kalau tadi thmod lalu g plus w, ketika tadi g plus w, nah sekarang kita ganti plusnya menjadi min w teman-teman. Nah, di sini lalu ketika nama filenya a.txt, kita enter saja. Nah, di sini kita ls min l. Nah, di sini teman-teman bisa lihat a.txt ini hak permission yang write-nya khusus untuk grup sudah hilang teman-teman. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam materi execute permission. Di sini teman-teman bisa langsung buka Linux teman-teman saja. Saya akan buka terminal terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam root teman-teman. Nah, di sini ketika saya ls min l. Nah, di sini untuk user YHN ini mendapatkan permission, yaitu untuk usernya rwx dan grupnya rminx dan adrennya rminx. Nah, di sini saya akan menambahkan permission di user new owner teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam user owner. Apakah kita bisa mengakses sebuah grup dari YHN teman-teman? Kita coba masuk dulu teman-teman. Gampangnya kita ke dalam Yohan Adrian 123 teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam new owner teman-teman. Nah, di sini ketika kita ketikan cd Yohan Adrian 123 slash, maka di sini bertuliskan deny ya teman-teman, karena pada user new owner ini belum tersedia sebuah permission execute teman-teman. Nah, ketika kita masuk dulu ke dalam root untuk membuat sebuah permission dulu teman-teman. Di sini bisa ketikkan chmod, lalu pada grup saya akan tambahkan g plus x, dan kita masukkan usernya teman-teman, new owner slash teman-teman. Kita enter. Kita juga akan tambahkan perintah pada other execute teman-teman. Di sini saya akan tambahkan lagi pada
Saya akan tambah lagi teman-teman, saya akan tambahkan write pada grup teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja, kita ketikkan ls min l teman-teman. Nah, di sini pada new owner ini sudah di user sudah mendapatkan rwx, dan pada grup sudah mendapatkan min_wx dan akhirnya min_wx. Nah, pada materi kali ini yang keenam, yaitu kita akan mereview chmod teman-teman, yaitu perintah yang sebelumnya pernah kita gunakan teman-teman. Nah, di sini ketika kita sebagai contoh dokumen teman-teman. Nah, pada direktur dokumen ini maka tersedia pada user ini adalah hak permissionnya, yaitu rwx teman-teman, dimana r itu adalah read dan w write dan x itu execute teman-teman. Nah, pada hak permission grupnya yaitu r min x dan othernya sama seperti grup, yaitu r min x teman-teman. Nah, ketika kita ingin menambahkan write pada grup teman-teman, di sini kita bisa ketikkan chmod lalu g plus w teman-teman. Nah, ketika ingin menambahkan write pada other, di sini g-nya tinggal diganti o saja teman-teman. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan contohnya pada file teman-teman itu hanya min_rw teman-teman. Nah, kita ingin menambahkan execute teman-teman, kita bisa tambahkan o, di sini bisa plus x teman-teman. Nah, untuk u, g dan o itu apa sih? Nah, o itu untuk user. Sebentar teman-teman, saya ketikkan u itu untuk user, terus g itu untuk grup, lalu yang terakhir ada o, yaitu untuk other teman-teman. Nah, ketika kita ingin menghapus sebuah permission dari file atau directory teman-teman tinggal diubah saja tandanya menjadi main teman-teman. Contohnya teman-teman, di sini ada user teman-teman, permission user dari directory dirb ini. Semisal kita ingin menghapus read-nya teman-teman, bisa ketikkan saja chmod lalu u min r teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin menghapus write-nya, teman-teman bisa ketikkan u min w. Nah, ketika ingin menghapus execute pada grup teman-teman bisa ketikkan g min x teman-teman. Jadi seperti itu pada pembahasan review chmod teman-teman. Nah, pada video yang ke-7 ini yaitu chmod dengan number teman-teman. Nah, pada video sebelumnya untuk perintah chmod ini kita menggunakan abjad teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan nomor teman-teman. Nah, di sini untuk user ini diwakilkan untuk user ini diwakilkan dengan nomor 1 teman-teman. Nah, untuk grup diwakilkan dengan nomor 2, lalu yang terakhir untuk other diwakilkan dengan nomor 4 teman-teman. Nah, tidak di sini enter saja. Nah, semisal kita di sini ingin kita berikan contoh saja untuk file a.txt teman-teman. Kita di sini ingin menambahkan write pada user teman-teman. Pada ingin menambahkan x pada
kita ingin menambahkan sebuah hak permission teman-teman, kita tinggal ketikkan chmod, lalu di sini untuk angkanya ketika di sini saya akan pilih min rwx teman-teman. Jadi untuk yang user ini kita kasihkan saja kita hak paling kita tuju. Nah, untuk yang kedua di sini saya ingin grup teman-teman, grupnya saya ingin tambahkan 6, lalu sebentar ya, saya tambahkan 6, lalu di sini saya akan ketikkan di sini 6 teman-teman, lalu nama filenya teman-teman. Nah, di sini ketika kita enter, kita ls min l, maka untuk file.a.txt akan berubah pada user, yaitu min rwx, lalu pada grup yaitu rwmin, lalu pada other yaitu rwmin teman-teman. Nah, ketika kita ubah ketika kita ingin mengubah lagi atau menghapus lagi, kita bisa ketikkan chmod, lalu kita di sini 6, kita ingin tambahkan semisal di sini kita tambahkan 3 teman-teman, lalu di sininya masih itu 6, di sini kita enter saja. Terjadi salah, kita belum memasukkan nama file teman-teman, a.txt teman-teman, kita enter saja. Nah, di sini kita ls min r, lalu sebentar, kita salah, kurang spasi teman-teman. Nah, maka pada a.txt ini akan berubah pada user yaitu min rw, dan pada grup min wx, dan pada other rwmin. Baik, pada materi yang ke-8 yaitu kita akan mencoba perintah on pada directory teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka Linux teman-teman terlebih dahulu. Kita di sini clear saja. Nah, di sini kita membuat directory teman-teman. Di sini saya akan memberi nama directory, semisal saya memberikan directory 1, lalu saya akan membuatnya directory di dalam directory teman-teman. Kita bisa menggunakan absolute path teman-teman, kita bisa /2, lalu kita iya teman-teman, kita ulangi saja. Saya menggunakan nama atr saja, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan membuat directory di dalam directory teman-teman. Saya akan membuat yang hadir adr/atr1, kita enter lagi. Nah, di sini kita ls adr teman-teman. Nah, di sini maka sudah ada adr1. Nah, ketika kita ls min l, di sini kita akan mengubah directory yang barusan saya buat yaitu adr untuk diubah ke dalam user lain teman-teman. Nah, di sini saya masuk ke root terlebih dahulu, kita masukkan password, lalu kita di vir2, kita ls. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam user ya teman-teman. Nah, di sini kita cd Yohan Adrian 123 lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan perintah on, lalu masukkan user yang akan kita gunakan dan grupnya. Nah, di sini kita ketikkan saja direktorinya, kita enter. Nah, di sini ls min l lagi. Nah, di sini bahwa adr direktori adr sudah berada di user dia teman-teman. Nah, ketika kita ls adr, nah maka pada adr1 ini, maka di dalam adr ini ada adr1.
kita coba masuk dalam ADR. Nah, kita ls, maka ada ADR1, kita ls min untuk melihat secara detail. Nah, untuk ADR1 ini masih berada di dalam user Yohan Adrian 123. Kenapa tidak ikut ke dalam YAN user YAN? Itu tidak bisa, ada perintahnya sendiri teman-teman. Nah, untuk perintahnya yaitu seperti ini, kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini perintahnya, di sini kita akan memindahkan lagi ke user semula teman-teman. Nah, di sini sebentar teman-teman. Oh, terjadi tipu teman-teman di sini. Kita enter. Nah, di sini kita ls min l. Nah, bahwa di sini direktori ADR sudah berpindah lagi ke user Yohan Adrian 123. Di sini saya akan membuatnya lagi bersama ADR1 bareng-bareng masuk ke dalam user YAN teman-teman. Caranya teman-teman bisa tekan ch on, lalu teman-teman bisa ketikkan min r besar teman-teman, r besar, lalu teman-teman bisa ketikkan user yang ingin teman-teman gunakan, lalu ketikkan nama direktorinya, kita enter. Nah, ketika kita buka direktori ADR, lalu kita ls, maka kita ls min l, maka direktori ADR1 yang ada di dalam ADR2 sudah berpindah ke user IHN teman-teman. Baik, di sini masuk materi yang terakhir yaitu chmod pada direktori. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja buka Linux teman-teman. Lalu di sini ketikkan ls. Nah, di sini saya mempunyai beberapa direktori. Nah, di sini saya akan buat direktori baru saja dengan nama chmod test teman-teman. Lalu saya ls min l, dan pada chmod test ini terdapat permission seperti ini teman-teman. Pada user rwx, lalu pada grup admin-x, dan pada other admin-x. Nah, di sini saya akan menghilangkan execute pada permission user, dan saya akan menambahkan write pada grup dan other teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk root terlebih dahulu untuk menambahkan permissionnya. Lalu teman-teman bisa ketikkan chmod u min x, lalu kita bisa ketikkan nama direktorinya yaitu chmod test, kita bisa enter. Lalu saya akan tambahkan write pada grup teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja, lalu saya akan tambahkan write pada outer teman-teman. Kita enter, lalu kita ls min l, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa di direktori chmod test pada user sudah rw, tidak ada x-nya, berarti tidak ada permission untuk user mengexecute sebuah direktori itu. Nah, pada grup ada permission rwx dan other permissionnya juga rwx teman-teman.